Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Intan Susutyo Kusumo Wardani MPD dan selamat malam juga kepada teman-temanku semua. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mata kuliah perencanaan pembelajaran SD yang bertemakan pendekatan sistem dalam kegiatan pembelajaran dengan anggota Ayu Nopitasari sebagai presentator kedua, Putri Atmawati sebagai presentator pertama, saya Rismadia Ayu Pramesti sebagai moderator sekaligus presentator ketiga, dan Meisi Eka Andriana sebagai presentator keempat. Berikut materi yang akan kami bahas meliputi A. Pengertian dari sistem dalam kegiatan pembelajaran, B. Tujuan dan fungsi sistem dalam kegiatan pembelajaran, C. Interaksi pendekatan dalam kegiatan pembelajaran, dan yang ke-D. Penggabungan sistem pembelajaran. Mari kita simak video pembahasannya berikut ini. Saya, Putri Atmawati, akan membahas pengertian dari sistem dalam kegiatan pembelajaran. Pengertian sistem. Sistem bukanlah cara atau metode yang seperti yang dikatakan oleh banyak orang. Istilah sistem meliputi spektrum yang sangat luas, misalnya manusia, binatang, alam semesta, dan lembaga tertentu. Mengapa semuanya dikatakan suatu sistem? Sebab karena contoh-contoh tadi memiliki komponen-komponen tertentu yang berfungsi untuk mencapai tujuan tertentu pula. Misalnya manusia. Manusia sebagai suatu sistem karena manusia memiliki komponen-komponen tertentu yang satu sama lainnya saling berkaitan. Dalam tubuh manusia ada mata, hidung, kaki, tangan, mulut, dan sebagainya. Setiap komponen tersebut memiliki fungsi yang pasti. Jadi, kalau demikian, apa yang dimaksud dengan sistem? Sistem dapat diartikan sebagai satu kesatuan komponen yang satu sama lain berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, pengertian pembelajaran. Pembelajaran tidak terlepas dari pengertian belajar. Belajar dan pembelajaran menjadi satu rangkaian kegiatan yang tidak dapat dipisahkan. Hasil dari belajar menjadi model dalam proses pembelajaran selanjutnya. Jadi, pembelajaran berarti kegiatan belajar yang dilakukan oleh pelajar dan guru. Proses belajar menjadi salah satu sistem dalam pembelajaran. Selanjutnya, sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran adalah suatu kombinasi terorganisasi yang meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Unsur manusiawi dalam sistem pembelajaran terdiri atas siswa, guru atau pengajar, serta orang-orang yang mendukung keberhasilan proses pembelajaran. Material dalam sistem pembelajaran adalah berbagai bahan pelajaran yang dapat disajikan sebagai sumber belajar, misalnya buku-buku, film, slide suara, foto, CD, dan lain sebagainya. Fasilitas dalam sistem pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat mendukung terhadap jalannya proses pembelajaran, misalnya ruang kelas, penerangan, perlengkapan komputer, audiovisual, dan lain sebagainya. Prosedur dalam sistem pembelajaran adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam proses pembelajaran, misalnya strategi dan metode pembelajaran, jadwal pembelajaran, pelaksanaan evaluasi, dan lain sebagainya. Jadi, dengan demikian, sistem pembelajaran merupakan suatu proses interaksi peserta didik dengan pendidik untuk mengembangkan kreativitas berpikir dalam suatu proses pembelajaran yang nantinya akan membawa hasil yang diinginkan. Bisa dikatakan bahwa proses pembelajaran merupakan sebuah sistem yang kemudian disebut dengan sistem pembelajaran. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tujuan dan fungsi sistem dalam kegiatan pembelajaran. Seperti yang telah kita ketahui bahwa setiap sistem itu selalu memiliki tujuan. Tujuan itu merupakan akhir dari apa yang dikehendaki oleh suatu kegiatan. Tujuan dari suatu lembaga pendidikan itu adalah memberikan pelayanan pendidikan kepada yang membutuhkan. Nah, sedangkan untuk tujuan instruksional adalah agar siswa itu yang belajar atau siswa yang belajar itu mengalami perubahan perilaku tertentu sesuai dengan tingkatan taksonomi yang telah dirumuskan sebelumnya.
Jadi misalnya kita ingin anak itu memahami C1 itu level yang paling rendah, biasanya untuk kelas rendah, maka kita memberikan soal atau memberikan materi supaya anak itu mencapai C1 tersebut. Nah, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut itu harus ada fungsi-fungsi yang dilakukan sesuai dengan aktivitas yang dilaksanakan agar terlaksana sesuai dengan fungsi yang menunjang usaha mencapai tujuan. Di dalam suatu sistem itu diperlukan bagian-bagian yang melaksanakan fungsi tersebut. Nah, untuk menjalankan suatu fungsinya, maka dibentuk suatu komponen. Jadi apa itu komponen? Komponen adalah bagian dari suatu sistem yang melaksanakan fungsi penunjang dalam usaha mencapai tujuan dari suatu sistem. Nah, dengan demikian itu jelas bahwa sistem itu terdiri dari komponen-komponen yang masing-masing komponen itu mempunyai fungsi khusus. Komponen-komponen yang melakukan proses transformasi disebut dengan subsistem, karena masing-masing bagian atau komponen itu sesungguhnya adalah sistem pula. Oleh karena itu, sebagai sistem tersendiri, masing-masing komponen mempunyai tujuan yang terdiri dari komponen-komponen yang lebih kecil yang melaksanakan fungsi-fungsi mendukung dalam mencapai tujuan itu. C. Interaksi pendekatan pada kegiatan pembelajaran. Dari segi terminologi, interaksi mempunyai arti hal saling melakukan aksi, berhubungan, mempengaruhi antar hukomunisinabungan. Interaksi akan selalu berkait dengan istilah atau hubungan. Sedang komunikasi berpangkal pada perkataan komuniker yang berpartisipasi memberitahukan menjadi milik bersama. Tujuan dan fungsi pengajaran ada 5. Yang pertama yaitu menjadi titik sentral perhatian dan pedoman dalam melaksanakan aktivitas atau interaksi belajar mengajar. Yang kedua, menjadi penentu arah kegiatan. Yang ketiga, menjadi titik sentral perhatian dan pedoman dalam menyusun desain pengajaran. 4. Menjadi materi pokok yang akan dikembangkan dalam memperdalam dan memperluas ruang lingkupnya. Dan yang kelima, menjadi pedoman untuk mencegah atau menghindari penyimpangan yang akan terjadi. Macam-macam interaksi dalam pembelajaran ada 3. Yang pertama, komunikasi sebagai aksi atau komunikasi satu arah, yaitu guru sebagai pemberi aksi dan siswa sebagai penerima aksi. Guru aktif, siswa pasif mengajar dipandang sebagai kegiatan menyampaikan bahan pelajaran. Yang kedua, komunikasi sebagai interaksi atau komunikasi dua arah, yaitu guru bisa berperan sebagai pemberi aksi atau penerima aksi. Sebaliknya, siswa bisa penerima aksi, bisa pula pemberi aksi. Dan dialog akan terjadi antara guru dengan siswa. Dan yang ketiga, komunikasi sebagai transaksi atau komunikasi banyak arah, yaitu komunikasi tidak hanya terjadi antara guru dengan siswa, tetapi juga antara siswa dengan siswa. Siswa dituntut aktif daripada guru. Siswa seperti halnya guru dapat berfungsi sebagai sumber belajar bagi siswa lain. Nah, selanjutnya ada pola interaksi dalam pembelajaran yang meliputi sebagai berikut. 1. Pola dasar interaksi. Dalam pola dasar interaksi belum terlihat unsur pembelajaran yang meliputi unsur guru, isi pembelajaran, dan siswa yang semuanya belum ada yang mendominasi proses interaksi dalam pembelajaran. Yang kedua, pola interaksi berpusat pada isi. Nah, dalam proses pembelajaran terdapat kegiatan guru mengajarkan isi pembelajaran di satu sisi dan siswa mempelajari isi pembelajaran tersebut di sisi lain. Namun, kegiatan tersebut masih berpusat pada isi atau materi pembelajaran. Yang ketiga,
pola interaksi berpusat pada guru. Pada pembelajaran yang kegiatannya semata-mata berpusat pada guru, pada umumnya terjadi proses yang bersifat penyajian atau penyampaian isi atau materi pembelajaran. Dan yang keempat, pola interaksi berpusat pada siswa. Pada pembelajaran yang kegiatannya semata-mata berpusat pada siswa, siswa merencanakan sendiri materi pembelajaran apa yang akan dipelajari dan melaksanakan proses belajar dalam mempelajari materi pembelajaran tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggabungan sistem pembelajaran. Penggabungan yang menimbulkan keterpaduan ini berdasarkan pada hukum Gensel yang menyatakan bahwa suatu keseluruhan itu mempunyai nilai atau kemampuan yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan jumlah bagian-bagian. Penggabungan sistem pembelajaran salah satunya adalah blended learning, yaitu pembelajaran yang menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pembelajaran, dan gaya pembelajaran. Memperkenalkan berbagai pilihan media dialog antara fasilitator dengan orang yang mendapat pengajaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal hidayah walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.